Amerika Serikat sedang diambang kehancuran akibat kepemimpinan kontroversial Donald Trump. Sang presiden diketahui terus membawa negeri Paman Sam mengalami penurunan dari segi ekonomi. Selain itu, Trump juga terus mendapatkan ancaman karena selalu membela Benjamin Netanyahu dan Israel. Gak heran, Amerika diperkirakan akan merasakan penderitaan dan penurunan drastis selama 12 ke depan. Cetak Gol coba merangkum ekonomi Amerika Serikat dihantam krisis yang membuat Donald Trump panik sebagai berikut. Amerika Serikat terancam krisis ekonomi. Perekonomian Amerika Serikat tengah dihantui masalah besar di tahun 2025. Negeri Paman Sam berada dalam bayang-bayang ancaman resesi yang cukup parah. Buktinya pertumbuhan PDB Amerika turun menjadi 0,3% pada kuartal pertama tahun ini. Jauh lebih rendah ketimbang kuartal terakhir 2024 yang mencapai 2,4%. Rupanya masalah ini timbul akibat kebijakan tarif yang diusung Donald Trump. Sebelumnya, sang presiden sudah diperingatkan oleh berbagai pakar supaya jangan main-main dengan kebijakan tarifnya. Ekonom di JP Morgan Chase memprediksi potensi resesi melambung jadi 50%. Sementara 60% responden CNBC meramal resesi bakal terjadi pada paruh kedua tahun ini. Bukannya mendengar keluhan publik, Trump justru masih ngotot mempertahankan kebijakan tarif. Dengan sombongnya, pria berambut pirang itu meremehkan prediksi dari para pakar ekonomi. Saya tidak suka memprediksi hal-hal seperti ini. Ada masa transisi karena yang kami lakukan sangat besar. Saya janjikan kami akan mengembalikan kekayaan Amerika, ujar Trump. Kelakuan sang presiden semakin di luar nalar dengan sibuk mengurusi negara lain. Dirinya ngotot ikut campur dalam permasalahan Israel yang akan menindak Benjamin Netanyahu. Usut punya usut, Trump ketar-ketir jika kawan karibnya dalam perang dijebloskan ke penjara. Pasalnya, Netanyahu bakal segera disidang karena terbukti melakukan korupsi dan menerima suap dari Qatar. Alhasil, seluruh keputusan sembrono Donald Trump langsung diprotes warganya sendiri. Penduduk Amerika makin emosi usai sang presiden sok-sokan membantu Israel perang melawan Iran. Apalagi, Trump diketahui menggunakan uang rakyat dalam operasi tersebut. Ironisnya, Israel malah tumbang dan Amerika terpaksa menanggung kerugian hingga 19 triliun rupiah. Indonesia banjir tawaran kerjasama dari Rusia. Situasi Amerika Serikat yang memburuk malah jadi keuntungan bagi banyak negara. Indonesia jadi salah satu yang tiba-tiba ketiban rezeki besar akibat menurunnya kekuatan negeri Paman Sam. Nusantara saat ini mulai menarik perhatian dunia dengan perkembangan ekonomi. Bagaimana enggak, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang bisa diolah. Alhasil, keadaan ini sampai membuat Rusia terus mengincar kerjasama dengan Indonesia. Baru-baru ini, negeri beruang merah bahkan baru saja berinvestasi senilai 37 triliun rupiah ke Nusantara. Belum lagi kerjasama Indonesia dan Rusia juga mulai merambah ke berbagai bidang lainnya. Sebut saja seperti industri minyak mentah di mana negeri beruang merah ingin mengekspor ke Nusantara. Opsi impor ini disebut bakal mampu memenuhi pasokan nasional untuk minyak mentah. Apalagi sumber daya saat ini mulai mengalami kenaikan akibat konflik Iran-Israel. Rusia sendiri sudah berkomitmen untuk terus memperbesar kerjasama dengan Indonesia. Negeri beruang merah percaya Nusantara menjadi opsi terbaik untuk meraih keuntungan bersama. Pengembangan diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan, Prabowo secara pribadi juga menyerukan untuk para investor Rusia agar datang ke Indonesia. Dirinya menjanjikan keuntungan besar bagi para usahawan jika mau berinvestasi di tanah air. Kami terbuka untuk bisnis. Kami mengundang semua kelompok dari mana saja, terutama entitas Rusia. Jadi kami mengenal perusahaan-perusahaan Rusia dan kami ingin melihat Rusia lebih banyak berpartisipasi dalam ekonomi kami. Dapatkan sneakers keren dari Lidu dengan desain yang gak ketinggalan zaman hanya 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Peluang RI mendapat investasi besar-besaran di BRICS.
Hubungan harmonis dengan Rusia membuat Indonesia mendapatkan keuntungan besar. Nusantara saat ini bisa meraup surplus besar dari keanggotaan BRICS. Bahkan tanah air disebut berpotensi meraup keuntungan sebesar 150 miliar US dollar. Hal ini bisa didapatkan karena terciptanya ekosistem baru dari keanggotaan dalam BRICS. Sebut saja seperti Nusantara yang saat ini mulai menjajaki kerjasama di bidang rekonstruksi. Membangun infrastruktur berkelanjutan itu perlu dan sedikit investasi yang mampu membuka kesempatan sebesar perumahan bisa berasal dari kerjasama BRICS. Ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan Nusantara juga menandatangani kerjasama di BRICS mengenai bidang olahraga. Menpora baru-baru ini ikut dalam kerjasama yang disebut BRICS Sports Group. Keterlibatan Indonesia dalam BRICS Sports Group merupakan tonggak penting. Ini bukan hanya soal kolaborasi teknis, tapi juga penegasan bahwa olahraga adalah bagian dari strategi diplomasi. Ucap Dito Aryo Tejo. Banyaknya keuntungan yang didapat Indonesia ini nggak lepas dari peran penting Vladimir Putin. Presiden Rusia ini menanggap kalau Indonesia menjadi kontributor kunci bagi BRICS. Pasalnya, Putin merasa Indonesia mampu menjadi pelopor dari mitra tangguh BRICS di Asia terutama Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di ranah internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangan besar, sumbangan tambahan ke kegiatan BRICS dan mekanisme kerjanya. Puji Putin. Di lain sisi, meningkatnya pamor BRICS dan Indonesia malah buat Donald Trump khawatir. Presiden Amerika Serikat ini mengaku nggak suka dengan kehadiran organisasi tersebut. Pasalnya, Trump menilai kehadiran BRICS hanya akan merugikan Amerika Serikat. Hal ini bisa bertambah buruk apabila organisasi tersebut melancarkan wacana membuat mata uang tunggalnya. Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar dan mereka berpikir kita hanya diam dan menonton. Kami meminta komitmen dari negara-negara BRICS untuk tidak menciptakan mata uang baru. Mohon Trump. Ekonomi Indonesia semakin dilirik banyak negara. Bantuan yang diberikan Rusia langsung memberi dampak luar biasa untuk Indonesia. Sejumlah negara besar lainnya mulai percaya untuk bekerjasama dan menyokong perekonomian tanah air. Salah satunya Turki yang tiba-tiba berani melakukan ekspor besar-besaran. Negeri bulan sabit merah sudah membulatkan tekadnya untuk membantu Indonesia di sektor pertahanan. Pemerintah Recep Tayyip Erdogan bakal mengirim 48 jet tempur silumannya yakni KAAN. Tak tanggung-tanggung, kerjasama ini bernilai 33 triliun rupiah. Saking besarnya, ekspor ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Turki dan Indonesia. Sontak, hal ini semakin membuat Erdogan optimis dengan kekuatan Indonesia. Saya berharap perjanjian ini yang menegaskan kemajuan dan pencapaian industri pertahanan dalam negeri dan nasional akan bermanfaat bagi Turki dan Indonesia, kata Erdogan. Seakan gak mau kalah, Korea Selatan juga menggembleng kerjasama dengan Indonesia. Negeri ginseng diketahui ingin membuat wadah yang bisa meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan sektor. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa usaha Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-dok. Dalam situasi yang tidak menentu ini, sangat penting untuk memperkuat kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia serta antara sektor publik dan swasta masing-masing negara. 2 piece kaos distro kini turun harga. Kamu bisa dapatkannya dengan harga 85 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan meroketnya ekonomi Indonesia di tengah krisis Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah tanah air mampu menyusul papan Sam dan menjadi kekuatan ekonomi global? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.